Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Mem Jenike. Di kelas fisika kali ini kita akan belajar mengenai pemantulan cahaya. Kita simak terlebih dahulu video praktikum berikut ini. Coba kalian perhatikan sekali lagi sudut sinar datang dan besar sudut sinar pantul. Keduanya memiliki besar yang sama. Sehingga dapat disimpulkan hukum dari pemantulan cahaya adalah yang pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut sinar pantul sama dengan sudut sinar datang, atau sudut I sama dengan sudut R. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan beberapa latihan soal yang berkaitan dengan pemantulan cahaya. Yang pertama, jarak bumi dan matahari 150 juta kilometer. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk sampai ke bumi? Jika cepat lambat cahaya 3 kali 10⁸ meter per second. Kita gunakan rumus V sama dengan S per T, di mana V itu adalah velocity atau kecepatan, atau dapat dikatakan cepat lambat cahaya, dan S adalah jarak atau space atau distance, dan T adalah waktu. Maka jika kita mencari waktu, rumusnya menjadi T sama dengan S per V, di mana nilai S-nya adalah jarak dari bumi ke matahari, yaitu 150 juta kilometer dibagi cepat lambat cahaya 3 kali 10⁸ meter per second. 15 kali 10⁻10 meter dibagi 3 kali 10⁸ meter per second. Kan hasilnya menjadi 500 second. Tahun cahaya atau light year adalah satuan jarak yang digunakan dalam bidang astronomi. Tahun cahaya biasa digunakan untuk menyatakan jarak antar benda angkasa di alam semesta. Misalnya, jarak suatu planet dari planet lain. Contoh soalnya, jarak suatu bintang dari bumi 1 tahun cahaya. Berapa kilometer jarak bintang itu dari bumi? Jarak 1 tahun cahaya artinya jarak tersebut ditempuh oleh cahaya dalam waktu 1 tahun. Diketahui cepat lambat cahaya sebesar 300 juta meter per second. Berikutnya kita akan menghitung waktu yang ditempuh oleh cahaya dalam 1 tahun. Ingat, 1 tahun itu 365 hari diubah dalam satuan detik. Hasilnya 31.536.000 detik. Lalu gunakan rumus S sama dengan V kali T, di mana V itu adalah kecepatan atau cepat lambat cahaya, T itu adalah waktu. 300 juta meter per second dikali 31.536.000 second. Hasilnya adalah 9.460.800.000.000 kilometer. Soal berikutnya, gambar di bawah ini menunjukkan sebuah sumber cahaya titik menghasilkan sebuah bayang-bayang dari objek X pada sebuah layar. Berapa ukuran panjang dalam meter? Untuk menentukan ukuran bayangan, kita harus menggunakan rumus perbesaran, yaitu S aksen dibagi S, di mana S aksen itu adalah jarak dari bayangan dibagi S, yaitu jarak benda. Hasilnya 3 kali. Untuk mengukur bayangan, rumusnya menjadi H aksen sama dengan M dikali H, atau perbesaran dikalikan dengan tinggi benda. Jadi 3 kali dikali 0,2 meter hasilnya 0,6 meter. Soal nomor 4. Sinar datang pada permukaan cermin datar dengan sudut sinar datang 15 derajat terhadap permukaan cermin. Tentukan sudut sinar datang. Jadi untuk menentukan sudut I, 90 derajat dikurangi 15. 90 derajat itu adalah sudut yang dibentuk antara garis normal dengan permukaan bidang datar. Jika sudut sinar datangnya adalah 75 derajat, maka sudut sinar pantul sebesar 75 derajat. Hal ini sesuai dengan hukum pemantulan cahaya. Kemudian bagian C, sudut yang dibentuk antara sinar datang dan sinar pantul bernilai 150 derajat. Tentukan sudut sinar pantul. Perhatikan bagian yang A. 30 derajat adalah sudut yang dibentuk antara sinar datang dengan permukaan bidang. Untuk itu kita harus menghitung sudut sinar datang. Sudut sinar datang yaitu sudut antara
sinar datang dengan garis normal. Nilainya sebesar 90 derajat dikurangi 30 derajat, hasilnya 60 derajat. Jika sudut sinar datangnya adalah 60 derajat, maka sudut sinar pantul sebesar 60 derajat. Berikutnya bagian B, jika sinar datang sejajar dengan garis normal, artinya tidak membentuk sudut sinar datang, sehingga sudut sinar pantulnya pun akan menjadi 0 derajat. Tidak ada sudut sinar pantul. Perhatikan bagian C, 60 derajat adalah sudut antara sinar datang dengan permukaan. Oleh karena itu, kita harus menggambarkan terlebih dahulu garis normal. Kemudian kita menghitung sudut sinar datang dengan cara 90 derajat dikurangi 60 derajat, hasilnya 30 derajat. Jika sudut sinar datang 30 derajat, maka sudut sinar pantulnya pun akan sama, yaitu 30 derajat. Perhatikan bagian D. Sinar datang dari arah kanan membentuk sudut 40 derajat terhadap bidang datar. Sehingga kita harus gambarkan terlebih dahulu garis normal. Kemudian kita menghitung sudut sinar datang sebesar 90 derajat dikurangi 40 derajat, hasilnya 50 derajat. Jika sudut sinar datang 50 derajat, maka sudut sinar pantul yang ada di sini bernilai sama, yaitu 50 derajat. Dan sisi di sebelahnya akan sebesar 40 derajat. Untuk mengetahui sudut yang belum diketahui yang ini, maka kita gunakan rumus 180 dikurangi 90 ditambah 40. Karena jumlah dari ketiga sudut segitiga adalah 180 derajat. Sehingga untuk mencari salah satu besar sudutnya dengan cara 180 derajat dikurangi 90 ditambah 40, hasilnya adalah 50 derajat. Kemudian kita gambarkan garis normal terlebih dahulu, lalu kita hitung besar sudut sinar datang dan sudut sinar pantul yang kedua. Nilainya adalah 40 derajat. Diperoleh dari 90 derajat dikurangi 50, yaitu 40 derajat. Jika sudut sinar datang 40 derajat, maka sudut sinar pantul yang kedua adalah 40 derajat. Perhatikan bagian E. Jika sudut sinar datang dengan garis permukaan bidang adalah 45 derajat, maka sudut sinar datangnya sebesar 45 derajat. Karena diperoleh dari 90 derajat dikurangi 45. Dan jika sudut sinar datang 45 derajat, maka sudut sinar pantulnya pun akan sama, yaitu 45 derajat. Sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin datar. Yang pertama adalah maya. Maya adalah bayangan yang tidak dapat ditangkap oleh layar. Kemudian bersifat tegak, sama besar, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin, dan menghadap terbalik dengan bendanya. Perhatikan konsep berikut ini. Untuk dapat menggambar pembentukan bayangan pada cermin datar, kita harus menguasai beberapa konsep berikut ini. Yang pertama, gambar dua berkas sinar datang, yaitu tegak lurus dan bersudut, dari benda ke permukaan cermin, dan gambarkan kedua sinar pantulnya. Yang kedua, gambarkan kedua sinar pantul berdasarkan hukum pemantulan cahaya, atau sudut I sama dengan sudut R. Perhatikan benda A, yaitu berupa titik. Kita akan menggambarkan pembentukan bayangan dari benda tersebut. Kita akan gunakan langkah-langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, kita gambarkan garis tegak lurus terhadap bidang datar. Kemudian kita gambarkan sinar datang dengan sudut tertentu beserta dengan sinar pantulnya. Kemudian kita gambarkan kembali sinar datang yang kedua dengan sudut sinar pantulnya. Lalu kita tarik garis-garis perpanjangan dari sinar pantul, sehingga bayangan terbentuk dari perpotongan sinar-sinar pantul yang bersifat maya atau semu, atau juga sering disebut virtual. Lukiskan bayangan yang dibentuk oleh cermin datar dari benda-benda di bawah ini. Yang pertama kita harus perhatikan adalah ada dua titik yang harus kalian gambar. Yang pertama adalah titik pangkal dan yang kedua titik ujung. Untuk menggambar titik pangkal, kita gunakan urutan atau langkah-langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pertama, kalian gambarkan sinar yang tegak lurus terhadap bidang, lalu gambarkan sinar datang dengan sudut tertentu beserta dengan sinar pantulnya. Seperti ini.
Kemudian berikutnya untuk titik yang paling ujung kita gunakan langkah yang sama. Kita tarik garis lurus, yaitu garis yang tegak lurus dengan bidang. Kemudian kita gambarkan sinar datang dengan sudut tertentu lengkap dengan sinar pantulnya. Kemudian titik-titik yang saling berpotongan. Lalu kita hubungkan satu dengan yang lainnya. Maka disinilah lokasi dari bayangan terbentuk. Soal berikutnya, perhatikan sebuah benda berupa anak panah seperti gambar ini. Kita akan menggambarkan pembentukan bayangan yang terjadi. Seperti soal sebelumnya, kita harus menggambarkan dua titik, yaitu titik pangkal dan titik ujung. Langkah pertama adalah kita gambarkan garis yang tegak lurus dengan permukaan bidang cermin. Kemudian kita gambarkan sinar datang dengan sudut tertentu beserta dengan sinar pantulnya seperti ini. Kemudian untuk titik yang ujung sama langkahnya, kita gambarkan terlebih dahulu garis yang tegak lurus dengan permukaan bidang cermin. Kemudian gambarkan sinar datang dengan sudut tertentu beserta dengan sinar pantulnya. Maka kita mendapat dua titik, yaitu titik pangkal dan titik ujung, sehingga lokasi dari bayangan terdapat di belakang cermin. Selanjutnya perhatikan gambar C. Terdapat 3 titik sudut, yaitu A, B, C. Kita akan gambarkan pembentukan bayangan yang terjadi. Kita akan menggambarkan garis yang tegak lurus dengan permukaan bidang di semua titiknya seperti ini. Kemudian kita gunakan langkah sebelumnya, yaitu menggambar garis sinar datang dengan sudut tertentu beserta dengan sinar pantulnya seperti ini. Kita lakukan berulang di ketiga titik tersebut. Sehingga kita memperoleh titik-titik bayangan dari A, B, dan C. Seorang anak tingginya 60 cm berdiri di depan cermin datar sejauh 50 cm. Di manakah letak bayangan anak tersebut? Perhatikan gambar yang terdapat pada layar. Anak tersebut berdiri di depan cermin datar sehingga bayangan terletak di belakang cermin, yaitu bersifat maya. Kemudian berapa jauh jarak bayangan dari anak tersebut? Jarak bayangan dari anak sebesar 100 cm, yaitu diperoleh dari 50 cm ditambah 50 cm. Kemudian yang C, bila anak mendekati cermin sejauh 20 cm, berapakah perpindahan bayangan semula terhadap bayangan akhir? Letak anak setelah digeser yaitu 50 cm dikurangi 20 cm sebesar 30 cm. Maka perpindahan bayangan semula terhadap bayangan akhir sebesar 50 cm dikurangi 30 cm yaitu 20 cm. Perhatikan gambar ini. Mengapa kata ambulans dicat di depan mobil itu harus dalam keadaan terbalik? Tulisan ambulan di depan mobil sengaja dibuat terbalik dengan maksud agar pengendara di depannya melihat tulisan pada kaca spion kendaraan mereka tidak terbalik, seperti tampak pada gambar yang ada sebelah kanan. Seperti kita ketahui, sifat bayangan pada kaca spion sama seperti cermin datar, yaitu maya dan terbalik. Terbalik di sini yaitu terbalik kiri kanan, kiri menjadi kanan atau kanan menjadi kiri. Sehingga ketika dilihat dari kaca spion, kata ambulan akan terbaca secara normal. Soal selanjutnya, tuliskan bagaimana kamu harus menulis di kertas agar bila dilihat di depan cermin datar, terbaca dengan tulisan fisika dan cermin datar secara normal. Maka kalian harus menuliskan kata tersebut dengan cara seperti ini. Nah, jika kalian lihat melalui cermin, maka tulisan tersebut akan terbaca dan terlihat secara normal. Seorang anak tingginya 80 cm, jarak mata ke ujung kepala adalah 6 cm. Anak berdiri depan cermin datar. Ada gambar. Berapa tinggi cermin minimal yang diperlukan agar anak dapat melihat seluruh bayangannya di cermin? Perhatikan, agar seluruh bayangan terlihat, maka sinar datang harus berasal dari ujung kaki dan ujung kepala, kemudian dipantulkan ke mata. Sehingga berdasarkan konsep, panjang cermin minimum adalah setengah kali tinggi badan.
sehingga H sama dengan setengah dikali 80 cm. Hasilnya 40 cm. Kemudian bagian B, dengan ukuran cermin yang minimal tersebut, berapa tinggi bagian bawah cermin harus diletakkan diukur dari tanah. Jika kita ukur dari tanah, kita harus meletakkan cermin mulai dari 40 cm. Karena ingat, ketinggian dari anak tersebut adalah 80 cm. Perhatikan praktikum berikut ini. Untuk menghitung jumlah bayangan yang terbentuk di antara dua cermin, kita gunakan rumus N sama dengan 360 derajat dibagi alfa dikurangi 1, di mana N itu adalah banyaknya bayangan yang dibentuk, alfa adalah sudut yang diapit oleh kedua cermin. Contoh soalnya, jika terdapat dua buah cermin dengan sudut 90 derajat, hitunglah jumlah bayangan yang dibentuk oleh cermin tersebut. Maka kita gunakan rumus 360 derajat dibagi 90 dikurangi 1. Hasilnya 4 dikurangi 1 yaitu 3 buah bayangan. Berikutnya, berapakah jumlah bayangan yang dibentuk oleh kedua cermin yang saling berhadapan dengan sudut apit untuk 30 derajat? Kita gunakan rumus 360 derajat dibagi 30 dikurangi 1. Hasilnya 11 bayangan. Dengan cara yang sama, kita memperoleh jumlah bayangan sebagai berikut. Untuk 45 derajat, maka jumlah bayangan yang dibentuk adalah 7 buah bayangan. Untuk sudut 60 derajat, maka jumlah bayangan yang dibentuk adalah 5. Dan terakhir, untuk sudut apit 120 derajat, maka jumlah bayangan yang dibentuk adalah 2. Berikutnya kita akan belajar mengenai pemantulan pada cermin lengkung. Sampai bertemu pada video selanjutnya.